Baiklah anak-anak, selamat siang. Kali ini kita akan memasuki bab baru yaitu tentang tindakan sosial. Ya, karena memang dalam sosiologi itu kan kita pasti akan melihat masyarakat kayak gitu kan ya, apa yang dilakukan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, materi kita yang pertama setelah kita yang sebelumnya membahas tentang apa itu sosiologi dan lain sebagainya, sekarang kita membahas tentang tindakan sosial. Slide selanjutnya ya. Nah, tindakan sosial atau itu berasal kan dari kata tindakan. Nah, tindakan adalah suatu perbuatan, perilaku atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu. Jadi seperti ini, Ibu, ini adalah tindakan. Ibu menjelaskan ini merupakan tindakan Ibu. Tujuannya apa? Ya, agar kalian bisa mempelajari materi ini, begitu. Nah, tindakan dibagi menjadi dua, yaitu tindakan individu dan tindakan sosial. Tindakan individu berkaitan dengan aktivitas atau kebiasaan sehari-hari yang tidak berhubungan dengan orang lain. Apa yang kalian lakukan sendiri itu merupakan tindakan individu, ya. Contoh, kalian melamun, membaca buku, kemudian kalian pengen es krim. Nah, mandi itu termasuk dalam tindakan individu. Kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tindakan sosial. Tindakan yang mempengaruhi atau dipengaruhi orang lain. Ya. Jadi contoh tadi kan Ibu pengen es krim ya. Ketika Ibu pengen es krim, kemudian Ibu telepon teman Ibu gitu kan ya, yang memang orangnya juga sama pecinta es krim seperti itu. Kemudian Ibu ngajak beliau gitu kan, yuk makan es krim. Nah, seperti itu termasuk dalam tindakan sosial karena di sini Ibu mempengaruhi teman Ibu untuk makan es krim. Begitu. Jadi harus ada 2 orang atau lebih. Ya, dilihat dari jumlahnya. Kemudian ciri-ciri tindakan sosial. Ciri-ciri yang pertama dilakukan dengan pertimbangan. Ya, pertimbangan ini bisa berupa pertimbangan norma, kemudian nilai. Nilai itu sesuatu yang dianggap benar sama tidak benar ya. Contoh ketika kalian lewat depan orang tua kalian kayak gitu ya. Kemudian kalian bilang tabe, permisi. Nah, itu termasuk dalam tindakan sosial kalian yang dipengaruhi yang berdasarkan atau pertimbangannya itu adalah nilai. Kemudian kepercayaan. Kepercayaan misalnya ketika azan gitu kan ya, kalian langsung sholat. Nah, itu termasuk dalam tindakan yang berdasarkan kepercayaan. Atau kemudian kalian ngajak teman-teman kalian yang memang karena Ibu muslim ya, Ibu mengajak teman-teman Ibu yang muslim, kemudian ayo yuk sholat. Nah, seperti itu. Kemudian minat. Nah, contoh minat ini adalah tadi ketika Ibu pengen es krim, kemudian Ibu ngajak teman Ibu yang sama-sama suka es krim gitu kan ya, yuk makan es krim, karena saat itu Ibu lagi minat makan es krim. Kemudian ada emosi, ide, kebiasaan dan lain sebagainya, intinya yang dimiliki individu. Jadi dari satu orang ke orang lain yang mempengaruhi orang lain, begitu. Kemudian ciri yang kedua, tindakan sosial ini mempunyai arah dan akibat, begitu ya. Arah dan akibat yang dimaksud apa? Jadi arahnya apa sih? Jadi gitu kan, tadi arahnya Ibu pengen es krim gitu kan ya, akibatnya ya Ibu akan makan es krim. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tindakan yang dipengaruhi dan mempengaruhi oleh orang lain. Jadi tindakan Ibu itu dipengaruhi oleh minat Ibu terhadap es krim, kemudian Ibu mempengaruhi teman Ibu untuk makan es krim. Nah, seperti itu. Itu adalah ciri-ciri dari tindakan sosial. Selanjutnya, ya, kalau kalian misalnya baca-baca gitu kan di beberapa referensi, tindakan sosial itu dalam bahasa Inggris itu artinya social action ya, social action. Kemudian tindakan sosial pada dasarnya dilakukan oleh setiap manusia kayak gitu. Nah, tindakan sosial itu nanti ada kaitannya dengan interaksi sosial. Walaupun keduanya ini merupakan hal yang berbeda, tetapi mempunyai keterkaitan yang erat ya. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik. Kalau misalnya kalian masih ingat, ini adalah materi kelas 7. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu, dan lain sebagainya. Intinya ada hubungan timbal balik. Nah, kemudian tindakan yang tadi ya, aksi penuh pertimbangan yang mempengaruhi orang lain
yang nantinya memicu interaksi sosial. Jadi ketika kalian tadi kan ketika ibu pengen es krim, kemudian ibu mengajak teman ibu untuk makan es krim. Nah, itu sudah termasuk dalam interaksi sosial karena ibu mengajak teman ibu untuk makan es krim. Nah, ketika ibu mengajak itu adalah tindakannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan minat ibu terhadap es krim. Seperti itu. Begitu ya. Nah, secara secara tidak langsung seperti ini. Jadi tindakan sosial itu merupakan inputnya yang ada di masyarakat. Tindakan itu inputnya, kemudian outputnya berupa apa? Berupa interaksi sosial. Begitu. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada tokoh sosiologi namanya Max Weber. Kalian kayaknya sering banget mendengar nama atau nama Max Weber ya. Nah, Max Weber ini mengungkapkan bahwasanya tindakan sosial merupakan salah satu kunci untuk memahami realita sosial. Menurut beliau, memahami tindakan yang dilakukan individu, ya kan, dilakukan oleh orang lain, mampu membuka jalan memahami dunia sosial. Intinya, ketika seseorang misalnya pendiam gitu kan ya, kalian bisa tahu, oh mungkin dia ada masalah kah, atau memang dia lagi bad mood kah, seperti itu. Itu yang dimaksud dari Max Weber. Kemudian Max Weber juga berpendapat, tidak semua tindakan sosial harus diteliti dan layak dijadikan bahan kajian. Hanya yang bermakna saja. Jadi menurut Mas Weber, tindakan sosial yang menjadi perlu diteliti, perlu dikaji itu adalah tindakan yang bermakna. Begitu. Kenapa sih bermakna gitu? Maksudnya apa? Kenapa harus yang bermakna? Karena dalam melakukan tindakan yang bermakna, begitu ya, melalui serangkaian berpikir dan dilakukan secara sadar. Bukan hanya stimulus dari rangsangan yang ada, tetapi itu tuh dilakukan kita benar-benar kondisi yang memang pengen gitu kan, bukan hanya karena misalnya panas, aduh pengen panas terus kita es krim ya. Nggak semua orang suka makan es krim ketika terjadi panas-panas kayak gitu kan, tapi kalian mempertimbangkan, apalagi ketika kalian mengajak temennya gitu kan ya, kalian nggak sembarangan pilih teman A, B, C misalnya kayak gitu. Padahal teman kalian yang A itu tidak suka es krim, nggak mungkin kalian mengajak teman kalian A, percuma kalian akan mendapatkan kecewaan saja gitu kan ya, karena kalian nggak ditemenin untuk makan es krim. Sedangkan ketika kalian mengajak si B yang memang pada dasarnya dia suka es krim, nah kan kalian mempertimbangkan pastikan ya, seperti itu. Nah, kemudian Max Weber ini juga mengenalkan yang namanya metode Verstehen atau kebermaknaan. Seperti itu. Nanti kalian bisa baca sendiri. Begitu ya menurut Mas Weber. Jadi nggak semua tindakan itu bisa diteliti atau ditelaah atau dijadikan bahan kajian, tetapi hanya tindakan-tindakan yang bermakna saja. Begitu. Selanjutnya, nah menurut Max Weber berdasarkan hal yang mendorong tindakan sosial itu ada 4, begitu ya. Ada 4, ada tindakan rasional instrumental. Tindakan rasional instrumental adalah tindakan yang dilandasi pemikiran yang logis, jadi yang logis, pada akal atau rasio gitu kan ya, sehingga mempertimbangkan antara tujuan dan cara yang dilakukan. Gitu ya. Kemudian tindakan ini disebut juga dengan tindakan instrumental bertujuan. Contoh di sini misalnya seseorang murid yang begadang belajar demi persiapan ulangan. Jadi secara logis kalian itu memang pengen ulangan kalian bagus gitu kan ya. Caranya gimana ya? Kalian belajar dengan cara bergadang misalnya seperti itu. Itu logis kayak gitu. Atau misalnya tadi karena panas gitu kan ya. Karena panas kemudian kalian pengen es krim dan mengajak teman kalian makan es krim karena kalian pengen sesuatu yang menyegarkan. Nah, misalnya kayak gitu. Itu logis. Nah, kayak gitu. Nah, kata rasional itu mengandung makna logis ya. Kata rasional itu mengandung makna logis, sedangkan instrumental itu untuk mencapai tujuan. Jadi kita melakukan tindakan yang logis untuk mencapai tujuan kita.
kita pengen besok ketika ujian itu lancar, ya berarti kita harus belajar kayak gitu. Kita ingin mengikuti pelajaran sosiologi, ya berarti kita harus cari sinyal yang bagus, misalnya seperti itu, atau mengisi pulsa. Nah, itu adalah tindakan yang memang logis kayak gitu untuk mencapai tujuan kita. Kalian pengen masuk universitas yang kalian inginkan gitu kan ya. Ya berarti kalian harus mengikuti setiap step pembelajaran agar nilai kalian ini terus naik gitu, nggak turun. Ketika kalian nilainya turun, maka kalian akan mengalami kendala nantinya. Seperti itu maksudnya. Kemudian yang kedua, ada tindakan berorientasi pada nilai. Ya. Tindakan sosial ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di masyarakat seperti etika, estetika, agama, kemudian dan nilai-nilai lainnya. Contohnya seorang anak yang berhenti main bola untuk melakukan ibadah. Tindakan ini didorong oleh nilai agama. Nah, dalam tindakan berorientasi nilai ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam masyarakat. Apa sih nilai-nilai dasar yang terkandung dalam masyarakat? Yang pertama ada etika, ada estetika, ada agama, dan lain-lainnya. Kayak gitu. Kemudian jadi artinya gitu ya, individu yang bertindak mengutamakan apa yang dianggap baik, lumrah, wajar atau benar dalam masyarakat di atas tujuan individu. Jadi kayak gitu. Kalian contoh tadi ya, ketika kalian main sepak bola, kemudian ada azan gitu kan, ada suara azan, kemudian kalian berhenti. Kayak gitu kan, itu merupakan tindakan yang kalian lakukan berorientasi pada nilai, karena memang ini yang muslim itu ketika azan ya kita harus berhenti, berdoa dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian apabila tidak mempertimbangkan nilai, maka tindakan yang dilakukan berpotensi dianggap, karena memang kalau misalnya kita tidak melakukan itu, maksudnya tidak dianggap tidak wajar ya. Ketika kita lagi main sepak bola, kemudian azan, terus kita terus aja, nah itu orang-orang, udah tahu azan kok nggak berhenti, misalnya seperti itu. Itu ya, jadi tindakan yang kita lakukan itu berorientasi pada nilai-nilai apa yang berlaku di sekitar kita, begitu. Kemudian ada tindakan afektif ya. Tindakan sosial ini terjadi karena dorongan dari perasaan atau emosi. Contohnya seorang siswa yang menangis karena dihukum guru saat mencontek ulangan teman. Nah, itu kan dari perasaannya ya. Kemudian contoh misalnya ada seorang yang menembak temennya gitu kan ya. Menembak temennya karena dibawa oleh perasaan cinta. Nah, misalnya seperti itu. Menembak tetapi misalnya ada yang namanya Marimar gitu kan ya. Marimar ini perempuan, Felguso itu namanya misalnya laki-laki. Felguso itu misalnya dia menembak Marimar. Marimar, aku sayang sama kamu gitu kan ya. Mau gak kamu jadi cewek aku misalnya gitu. Ternyata Marimar menolaknya, maaf Felguso, aku gak bisa menerima cintamu gitu kan. Terus kemudian si Felguso, aku akan melakukan segala sesuatu Marimar asal kamu mau pacaran sama aku gitu kan ya. Terus Marimar enggak, kayak gitu kan. Kemudian akhirnya si Felguso ini misalnya sedih. Nah, kayak gitu ya. Nah, tindakan yang dilakukan Felguso mengungkapkan perasaannya itu merupakan tindakan afektif ya. Tindakan yang didasarkan oleh perasaan itu berupa apa saja sih? Nah, perasaan itu bisa berupa marah, sedih, cinta, kasih, bahagia dan sebagainya. Nah, itu tadi ya berarti cinta ya, karena Felguso cinta sama si Marimar. Sedangkan di sini ada seorang siswa yang menangis. Jadi ketika ada seorang siswa yang menangis karena dihukum gurunya, ya karena dia sedih, malu kayak gitu kan ya. Karena dihukum, karena ketahuan mencontek gitu kan, dia malu gitu kan. Atau misalnya kalian diejek temennya kemudian kalian emosi. Nah, itu kemudian kalian marah-marah, memaki Kak. Nah, itu termasuk dalam tindakan yang didasarkan oleh perasaan marah kayak gitu ya. Jadi dari perasaan dari dalam diri seseorang. Aspek emosi yang muncul merupakan reaksi spontan atas apa yang dialaminya. Jadi contoh yang tadi, aku akan ngelakuin apa aja Marimar untuk kamu gitu kan. Aku akan melakukan apapun lah gitu. Itu merupakan reaksi spontan yang muncul ketika kita mendapatkan penolakan tadi ya, ketika Felguso mendapatkan penolakan dari si Marimar. Atau misalnya ketika kalian tadi ya mencontek, kemudian ketahuan, kemudian kalian nangis, itu adalah
spontan aja. Aduh malu banget, aduh nangis akhirnya kayak gitu. Kemudian apa perbedaan antara tindakan rasional dan tindakan afektif gitu ya? Tindakan rasional itu melibatkan pertimbangan yang mendalam. Jadi ada pertimbangan yang mendalam. Kira-kira mau nggak ya si ini aku ajak makan es krim siang-siang. Punya uang nggak ya dia? Nah kayak gitu ya. Kalian juga ketika kalian melakukan sesuatu kan nggak mungkin sembarangan ya. Misalnya kalian ngajak teman kalian ke kantin, yang memang kalian tahu teman kalian itu nggak pernah punya uang, kemudian kalian ajak ke kantin untuk jajan ya, pasti akan ditolak karena dia nggak punya uang untuk jajan, gitu ya. Kalian melakukan itu dengan pertimbangan kalau yang rasional. Sedangkan kalau afektif itu enggak. Jadi contoh yang tadi si Velguso langsung aku akan ngelakuin apapun kok demi kamu, nggak mau gitu kan, intinya nggak mau gitu kan, aku nggak suka kok. Nah kayak gitu misalnya seperti itu ya. Jadi apa namanya, keterangan dari tindakan afektif. Nah selanjutnya adalah tindakan tradisional. Tindakan yang didasarkan atas kebiasaan yang telah mendarah daging. Contoh tradisi ngaben di Bali sebagai bentuk penghormatan atas orang yang telah meninggal. Atau misalnya contoh ketika ada tetangga kalian mau menikah gitu kan ya. Ketika mau menikah pasti ada yang namanya beberapa orang yang mempertimbangkan hari baik. Padahal kalian pengennya menikah di salah satu tanggal, atau kalian ingin menikah di tanggal jadian kalian gitu kan ya, misalnya nanti suatu hari. Kemudian karena memang biasanya kita itu kan akan mengunjungi rumah orang yang dianggap pinter dalam menentukan tanggal baik dan buruk gitu kan ya. Kalian tanya beliau, ternyata jatuhnya bukan tanggal hari jadian kalian. Nah, itu merupakan tindakan tradisional. Jadi kalian melakukan tindakan itu ya memang karena kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat kalian di sekitar. Nah, seperti itu. Apalagi sih yang termasuk dalam tindakan tradisional, ada seperti kegiatan misalnya apa ya, berdoa di setiap malam Jumat. Nah, kayak gitu ya. Itu tradisional kalau di desa-desa kan masih ada. Sedangkan berdoa kayak apa ya, kegiatan berdoa bersama itu kan nggak harus setiap malam Jumat, kita bisa melakukan setiap hari. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian adanya sesajen kepada kerbau, kepala banteng untuk memberikan keamanan dan memperlancar rezeki seseorang. Nah, ada kan yang kayak gitu. Itu adalah merupakan tindakan yang berorientasi pada nilai-nilai tradisional. Kemudian apa yang dilakukan berdasarkan kepercayaan dan warisan orang-orang terdahulu. Nah, tujuan dan caranya melakukan ini merupakan bentuk representatif ya dari apa ya? Intinya kegiatan yang sudah emang terlaksana dari dulunya. Nah, kayak gitu.